Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di perumahan Bukit Waringin, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Bicara terkait pepes mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Nah, untuk Kisi-Kisi kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat usaha yang dilakukan oleh Ibu Nunung terkait pepes. Daripada penasaran seperti apa liputannya, mari ikut saya. Assalamualaikum. Oke pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di rumah Ibu Nunung bersama Ibu Nunung yang dikenal usai dengan Raja Pepes Devina. Sebelum kita bahas produknya satu persatu, kan ada banyak jenisnya ya, kita juga mau tahu nih Bu, sejarah kenapa sih Ibu Nunung tuh punya niat membuat usaha pepes ini. Alasannya tuh kenapa Bu? Ya, sebenarnya awalnya ya waktu itu tahun 2015 saya mengawali usaha pepes ini. Diawali karena banyaknya ikan di daerah kami ini, karena kami dekat pemancingan gitu. Jadi ikan tuh banyak melimpah gitu. Jadi idenya dari situ. Kalau ikan hanya digoreng aja kayaknya kurang minatnya kurang lah ya. Jadi saya bikin yang lebih spesial, yaitu ikan pepes. Pertama ikan pepes emas gitu. Awalnya ikan pepes emas karena memang banyak. Terus lama-kelamaan permintaan banyak gitu. Bu, kenapa nggak bikin pepes bandeng, gurame? Nah, jadi banyak varian gitu. Ada pepes emas, bandeng, gurame, nila, ikan peda ikan peda. Dan juga ikan ayam. Jadi ayam juga ada. Pepes ayam. Nah, ya? Pepes ayam. Jadi nggak hanya ikan aja. Terus juga dari yang laut juga ada kayak ikan embung gitu. Asal jangan ikan itu aja, ikan hiu. Kalau ikan hiu pestanya nggak ada. Ntar bungkusnya juga besar dong. Bungkusnya juga besar, ya betul. Jadi kayak gitu awalnya seperti itu. Jadi sekarang banyak varian ikannya gitu. Nah tapi yang laku banget ya itu ikan emas, bandeng sama peda gitu. Kalau ikan gurame itu jadi orang-orang tertentu kalau ikan gurame gitu. Karena mungkin harganya mahal kali ya gitu. Nah kalau yang biasa ini aja sama nila itu yang udah sering. Sama nila banyak juga kan? Iya, banyak sekali itu. Bisa juga ada slogan itu pemirsa, lauk sehat untuk keluarga. Untuk keluarga, betul. Oke, Ibu Nunung, mungkin Ibu Nunung juga setuju ya mungkin ya. Itu kalau kita makan atau konsumsi ikan kan ada kayak duri-durinya, apalagi bandeng. Nah gimana nih dengan produk dari Ibu Nunung, terlebih ada varian dari bandengnya, duri-durinya itu gimana? Alhamdulillah, jadi kita tuh semuanya sudah lunak. Jadi prosesnya ya di presto gitu. Karena ya jadi lunak semuanya. Duri-durinya bisa dikonsumsi dari anak-anak kecil sampai lansia yang bisa makan ini. Jadi sudah lunak. Jadi nggak usah takut sama duri lagi. Nggak usah khawatir ya. Khawatir karena durinya sudah lunak gitu. Jadi kalau prosesnya memang lama. Jadi awalnya ya dikukus dulu, di presto, baru dibakar, baru dikemas seperti ini. Melewati berbagai proses ya sedemikian rupa sampai menghasilkan seperti ini. Iya, mungkin betul. Seperti yang pemirsa lihat di dalam satu packaging ini kita sudah mendapatkan ada sambalnya juga, Bu. Ada sambal juga, iya. Ini untuk semua varian? Iya, semua. Ayam juga semua pakai sambal semua. Jadi tinggal nasi anget sama lalapnya aja yang kita cari gitu aja. Ini udah komplit kok. Jadi sambalnya gimana? Ada klasifikasinya, maksudnya ekstra pedas, standar atau kalau ini saya pakai sambal cuma satu sambal ini aja. Sambal sambal terasi gitu. Sambal terasi dan tomat gitu. Itu aja. Belum ada varian yang lain. Mungkin nanti kalau dapat request lagi mungkin sambal hijau nanti. Jadi itu aja untuk sambalnya. Kemungkinan ke arah sana ya. Iya untuk sananya. Oke, nah Ibu Nunung sudah menjelaskan mengenai jenis yang ada di pepesnya, dari gurame, bandeng, nila, ikan mas, pedas sampai dengan ayam di pepes juga, Bu ya. Iya betul. Ini kan jenisnya banyak. Untuk itu apa semacam produksinya itu gimana cara Ibu mengaturnya dari banyak jenis seperti ini atau melalui PO atau seperti apa? Jadi kebetulan saya tuh bikinnya tuh seminggu sekali. Jadi sekali bikin banyak gitu.
Nah biasanya Kamis itu orang udah pada PO, bahkan ada sayur asem segala gitu. Jadi ada sayur asem, ada pepes tahu, pepes apa namanya jamur, pepes oncom tuh kalau untuk hari Minggu, sama sayur asem gitu. Itu pepes itu semua ada tuh kalau di hari Kamis itu. Jadi untuk hari Minggu. Nah, kalau yang pepes ini udah ready semua. Karena saya larinya akhirnya ke frozen food itu. Jadi ready terus. Nah, kalau yang untuk pesanan-pesanan ya itu tiap hari Minggu itu yang spesial lah ibarat untuk keluarga. Oke, Bu Nunung, untuk usaha pepes ini ya, apa sih kesulitan yang Ibu Nung rasakan? Kita kan juga mau tahu ya, tentunya ada kan kesulitan yang dirasakan ketika menjalankan usaha itu apa, Bu? Ya itu aja. Untuk ikan mas, kebenaran saya ngambilnya dari pemancingan. Kadang-kadang nggak sama kan, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi untuk penjualannya juga nggak sama gitu. Kan kalau misalnya bandeng kan udah sekilo 4 tuh. Jadi enak untuk harga udah stabil lah segitu. Dan bandeng dan ikan peda juga sama udah stabil harganya 10.000. Tapi untuk emas dan nila itu dua itu yang agak sulit. Karena macam-macam, ada yang besar, ada yang sekilo lebih, ada yang sekilo 2 gitu. Nah itu varian, jadi saya timbang dulu ininya si ikannya itu, baru tahu lah harganya. Sisi itunya berarti. Iya. Ya? Oke, nah terkait produksi ini, Bu. Iya. Dari sekian banyak varian ini siapa yang melakukan ya atau yang terlibat di proses produksi pepes ini? Kebenaran ya saya dibantu, ada 2 orang yang khusus untuk membersihkan ikan, yang satu, yang keduanya ya asisten saya gitu. Jadi untuk bagian bungkus-bungkus, nah saya khusus bumbu. Karena kalau untuk pencucian, kalau nggak bersih itu nggak amis dia tuh. Jadi harus benar-benar prosesnya tuh ini bersih gitu. Jadi dengan air mengalir itu ikan, ya bersihin gitu. Jadi hilang amisnya. Atau pakai jeruk atau cuka gitu. Nah, bagian bumbu saya tetap. Jadi kalau bumbu itu rahasia. Rahasia ya. Ini tempat apanya nih? Penyimpanan apa? Nah, ini yang frozen ini. Yang frozen, ya. Oke, boleh kita lihat dulu. Boleh, siap. Ini Oh, frozen. iya benar-benar. Jadi ini yang lama ini. Ada yang ini. Oh, ini yang udah dibungkus daunnya. Iya. Ini yang ini nih. Ini udah Masuk packaging. Tapi isinya sama. Oh, ya udah dimakan. Iya. Oke. Ini juga ada. Ini kan beda nih ikannya, ukurannya beda. Beda. Ini ikan bandeng, itu ikan peda, ini ikan emas, nah ini ikan, ada juga ikan emas. Oh, oke. Nah ini ayam. Oh, ini ayamnya. Ini kan. Jadi ini tuh udah sehat ya. Jadi udah mateng semua, nggak ada yang mentah gitu. Jadi ini bahan baku yang udah mateng. Jadi saya ada 2 freezer yang kalau itu bahan baku yang mentah. Nah ini yang khusus sudah matang semua. Sudah matang semua ya, tinggal diolah sedemikian rupa ya. Betul. Oke. Oke, kita tutup lagi, Bu. Iya. Oke, pemirsa, sekarang di depan kita sudah ada bumbu-bumbu ya Iya. dari pepes Devina. Sekarang jelasin, Bu, apa aja bumbu yang diperlukan, kemudian prosesnya seperti apa. Mungkin dimulai dari bumbu dulu. Oh iya. Di sini ada cabai merah, Nah, ada bawang merah, ada kunyit, ada jahe.
Nah, saya pakai belimbing ulu, jadi bukannya tomat, jadi lebih segar ini adalah belimbing ulu. Terus bawang putih, ada daun salam, kemiri, pakai ketumbar, garam, dan daun kemangi. Nah, sekarang juga ada juga saya pakai daun kelor ya. Oh. Jadi ada varian juga. Biasa kalau daun kelor itu untuk anak-anak kecil. Jadi untuk mencegah stunting, sekarang kan lagi in ya. Daun kelor itu sekarang lagi booming gitu. Jadi untuk sementara saya bikin ini, biasanya ada daun kelor segala. Itu untuk request untuk anak-anak. Request tertentu ya. Tertentu, iya. Oke. Nah ini bumbu-bumbu ini biasa untuk ikan apa? Ini untuk semua ikan. Untuk semua ikan? Semua ikan dan ayam. Jadi sama. Oh sama semua bumbunya. Original. Original ya. Cuma kalau untuk anak-anak mungkin cabenya dikurangin. Ya, tergantung kebiasaan untuk anak-anak. Tapi kalau untuk yang lain sama. Sekarang yang mau diolah sama Ibu Nunung ikan apa nih? Kebenaran saya saya sediakan tadi sudah dicuci ya, cuci bersih. Ini saya mau bikin yaitu ikan mas. Pepes ikan mas. Ikan mas ya. Oke. Tahapnya apa aja yang dimulai untuk membuat pepes ikan mas? Silakan Bu. Kita mau tahu nih. Oh gitu ya. Ya. Jadi ya ini semua bahan-bahan yang ada di sini ya. Ini semuanya di blender halus ya. Setelah itu saya ditumis dulu. Nah, untuk menjaga supaya kualitasnya lebih bagus, saya tumis dulu. Jadi untuk tahan lama. Gitu. Jadi pepes saya itu bisa tahan lamanya dari prosesnya gitu. Tanpa bahan pengawet gitu. Tanpa bahan pengawet, tanpa MSG juga. Jadi sehat, benar-benar makanan sehat kalau ini. Gitu. Jadi seperti ini. Kalau ini udah melalui proses ditumis gitu. Oh, gitu. Nah, setelah ini baru kita bikin ya sekarang. Boleh Ya, siap. Yuk. Ini udah siapkan ininya. Okay. Ya, pakai ini dulu ya, biar safety lah. Oh, oke, sarung tangan dulu. Maaf, pakai sarung tangan dulu. Jadi ini udah ada proses, udah mateng. Dan juga saya supaya ikan itu bumbunya nggak kemana-mana, kan dia lengket ya di ikan. Iya, betul. Jadi saya pakai telur juga ini. Nah, ini pembuatan pepesnya. Jadi kita pakai daun salam, pakai kemangi. Ini ada ini yang tergantung ininya ya, selera ya. Nah, ini jadi saya memang kalau untuk ikan itu bumbunya harus banyak kalau pepes itu ya. Kalau bumbunya sedikit kurang enak, kurang mantap katanya. Kurang mantap ya, ya. kurang nampol gue. Kurang nampol gitu. Jadi prosesnya kayak gini. Dari warnanya aja udah mantap ya. Iya, cabenya ya udah melalui udah ada SOP-nya lah, cabenya sekian gitu. Oke, nah terkait ukuran-ukuran gitu, nggak apa-apa sambil ajak ngomong Bu ya. Ini kayak ikan Ibu langsung masuk itu aja, nggak ada ukuran tertentu satu ikan itu berapa kali ini, takutnya kan ada melebihi bumbu kan. Enggak. Jadi yang penting ini ketutup aja semuanya. Si ikannya harus ketutup bumbu. Kalau nggak ketutup bumbu, ya itu nggak enak. kurang enak lah kalau pepes emang harus banyak bumbunya gitu. Berani bumbu lah Bu ya. Harus berani bumbu lah. Emang kalau masakan kalau bumbunya banyak kan lebih enak ya. Benar Bu. Gitu. Jadi kalau kurang bumbu malah kurang enak. Nah ini seperti ini. Pakai daun kemangi lagi. Oh tadi kan di sebelahnya ya, di satu sisinya. Pakai daun salam lagi biar wangi. Gitu. Baru dari ini. Jadi ngelipet daunnya juga harus dengan hati. Harus rapi. Kalau nggak rapi kan pengaruh juga di packaging nanti. Jadi berantakan dong Bu yang kalau nggak rapi. Kita gunting biar cantik. Benar rapi ya. Rapi gitu. Aja pepes. Semua sama. Oke. Nah, gitu. Juga kita gunting. Ini besar banget ngomong-ngomong Bu, ukuran berapa ini Bu? Ini ukuran setengah kilo ini. Setengah kilo ya? 500 gram ya. Ada bahkan sekilo lebih, kadang-kadang sekilo lebih.
Makanya kalau ikan mas itu ya tergantung ini, Iya sih ya. tergantung dapatnya. Nah kalau yang lain, nah seperti ini. Nah ini udah jadi kayak gini. Setelah ini kita kukus. Gitu. Dikukus? Oke, langsung aja kalau mau langsung Ibu aja. langsung kukus. Nah, boleh. Oke. Sekarang kita kukus. Kita kukus. Ini dikukus kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam? Iya, 2 jam. Ini nggak besar-besar, ini standar juga saya Iya, lihat ya? standar. Nah, setelah dikukus, baru di presto. Sama, di presto juga 2 jam juga. Oh, sama. Jadi benar-benar itu benar-benar empuk. Sampai tulangnya tuh, sampai kalau kita makan ada kucing tuh melongo. Kehabisan, dimakan semua soalnya. Bisa aja. Kemudian setelah ikan butuh waktu juga. Apalagi tahap setelah masuk ke proses presto itu apa? Nah, setelah presto, nah ini dibakar nih nanti. Tadi setelah ikannya dikukus ya, dikukus terus dimasukin ke presto ini. Nah gunanya presto ini untuk lunak, jadi biar lunak semuanya tuh. Duri-durinya tuh udah benar-benar lunak. Jadi dikukus 2 jam, di presto 2 jam. Itu. Nah setelah itu baru kita bakar nih, ntar kalau udah Dibakar? setelah di presto nanti baru kita bakar. Bakarnya jangan-jangan 2 jam juga enggak? Enggak, kalau bakar cukup kosong. 5 menit. Kali 2 jam, 2 jam, 2 jam. Cukup 5 menit aja. Oke, Ibu Nunung, ini kan dari proses ini ada 3 lapis, Mas, 3 proses dari Iya, mulai betul. kukus, presto, bakar. Bakar, iya. Itu kenapa sampai kebakar nggak cukup di presto aja? Oh, itu ada supaya apa ya? Jadinya supaya awet aja. Jadi saya tuh nggak pakai bahan pengawet, tapi prosesnya itu karena prosesnya lama. Jadi alhamdulillah ikan saya sudah melalui tahapan seperti itu, jadi udah diuji coba bisa sampai 1 tahun. 1 tahun? Kalau di freezer ya, kalau di freezer. Kalau ngegeletak ini kalau pas pameran tuh bisa 3 hari. 3 hari nggak apa-apa. Karena dia udah kan dibakar, jadi daun-daunnya juga kan udah bakterinya udah mati. Gitu. Jadi langsung kita vakum, udah itu prosesnya seperti itu. Oke, Bu Nunung, ini kita untuk proses ya, untuk proses produksi dari awal sampai akhir itu bagian mana yang terpenting atau yang tersulit menurut Ibu Nunung? Oh, yang paling sulit saya paling dari ini aja, dikukus. Karena kan ikan tuh ada yang besar, ada yang kecil kan. Nah itu kadang-kadang yang sulitnya, yang kalau yang besar mungkin agak lama sedikit gitu. Kita pisahin tuh. Yang kalau yang kecil kan udah biasa ya, itu 2 jam. Mungkin kalau yang agak seperti yang ikan besar 1 kilo lebih itu mungkin lebih waktunya, antara 2 jam setengah. Karena biar lunak sekali. Biar lunak ya. Oke, Bu, kita boleh tahu nggak, maksudnya tadi kan Ibu bilang terkait SOP ya. Ini kita ada makanan, maksudnya ikan yang mungkin sensitif untuk hewan tertentu dari aroma sebagainya. Ya kan kita harus jaganya benar-benar jangan sampai terlihat atau apa kan. Apa sih SOP yang Ibu terapkan untuk menjaga hasil dari pepes ikan ini sehingga kualitasnya itu benar-benar terjaga ya sampai dengan jangka waktu yang lama itu apa? Iya. Yang saya utamakan ikannya itu adalah ikan segar. Jadi memang ikan dari saya tuh ikan dari pemancingan kan segar kan. Jadi saya kalau ikannya mati itu beda, udah rasanya juga beda. Ikannya harus segar dan bumbu-bumbunya juga bumbu segar semua. Jadi kayak cabenya juga jangan sampai cabai yang busuk ya. Itu pengaruh juga. Jadi semuanya harus segar semua. Jangan ada yang busuk. Ya utama ya ikannya itu harus benar-benar yang benar-benar safety banget gitu. Dari sampai cara pencuciannya juga kan harus airnya mengalir gitu. Karena ya kalau udah gitu amis, nggak enak. Rasanya itu mempengaruhi dari cita rasa juga pepes itu. Itu saja. Oh, dari awet juga pengaruh juga? Pengaruh. Jadi dari prosesnya juga pengaruh untuk pengawetan. Jadi, karena memang saya tanpa bahan pengawet, jadi dari prosesnya aja. Jadi bikin awet itu.
Oke pemirsa, setelah tadi kan melewati berbagai proses Bu ya, Iya, sehingga jadilah pepes ini Bu ya. iya. Sudah ada sambelnya, sudah jadi, waduh mantap ini, bikin lapar aja Bu ya. Oke, nih di sini kan saya lihat juga produk dari pepes Devina ini sudah terdaftar di LPPOM Bu ya, halal ini juga Bu ya. Iya. Nah untuk mungkin pemasaran ya, ini Ibu jual kemana aja Bu pepes? Alhamdulillah untuk pemasaran saya udah di GoFood, gitu, di GrabFood, di instansi dinas-dinas, gitu. Ya alhamdulillah sampai udah sampai ke Singapura juga. Oh sampai ke luar negeri juga ya? Ya sudah ke Bengkulu, ke Jawa Timur, ke Jepara, terus ke Solo, sama ke Boyolali. Itu udah sampai ke sana. Ya yang paling jauh itu Singapura. Oke, itu kan dari sisi jangkauan lumayan jauh Bu ya untuk bahan makanan ini. Itu gimana cara Ibu untuk memastikan bahan makanan ini tuh aman sampai ke lokasi tujuan itu seperti apa? Jadi kita pakai pesawat gitu kalau misalnya kayak ke Singapura ya itu pakai pesawat kan cuma berapa jam kan, itu aja. Kirain ada untuk teknik packaging tertentu dilapis berapa? Enggak ya? Jadi biasa aja ya? Biasa aja. Oke. Depan aja gitu. Nah kemudian gimana caranya kalau misalnya kita mau pesan ya atau mau beli itu harus PO H-min berapa atau boleh langsung di hari yang sama? Ya kalau untuk sejenis kayak pepes bandeng, ikan mas dan ikan peda sama ayam itu ready, kalau ready, tapi frozen food ya, frozen food. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu bisa PO, itu ya tadi untuk hari Minggu pemesanannya hari Kamis gitu. Jadi untuk Sabtu Minggu, biasa Sabtu Minggu acara keluarga kan, itu hari Kamis sudah pada pesen. Itu yang macam-macam ya, yang tadi saya jelaskan, ada sayur asem, ada pepes jamur, pepes ikan apa namanya, pepes jamur, pepes tahu, oncom, itu. Makanan lengkap lah ya. Iya, untuk pelengkapnya itu. Kalau yang lain selalu ready. Kecuali kalau pesanan banyak, saya harus dulu karena ini prosesnya lama ya. Saya tuh prosesnya 2 hari loh, jadi nggak bisa langsung ini bisa kalau bisa banyak. Tapi kalau misalnya ya 10 sih. Oke Bu, yang tadi kan ada 2 jenis ya, ada yang terkait frozen itu berarti memang ikan sudah matang kan, hanya untuk butuh dihangatkan aja ya, seperti apa? Jadi kalau yang frozen itu udah proses seperti tadi ya, itu langsung masuk ke freezer gitu. Ya untuk jadi kalau mau dimakan ya dikonsumsi itu ya tinggal diangetin. Ya mau dibakar dulu, tapi memang udah dibakar sih ya. Paling taruh di itulah di Magicom sebentar. Sudah oke gitu. Intinya udah matang lah ya. Sudah matang. Tinggal dihangatkan. Tinggal dihangatkan aja. Oke, ada Instagram atau nomor handphone, telepon yang bisa dihubungi kalau ingin memesan. Di Instagram gimana Bu? Jadi saya Instagramnya Devina Raja Pepes _ Devina Raja Pepes _ Di sini dan ada nih mana? @rajapepesdevina _ ya. Oke. Di Facebooknya juga ada di Devina Raja Pepes. Oke. Di nomor teleponnya gantian Ibu nyebutin Bu. Iya. Di berapa? Kalau bisa juga di 08950 9318 038. Kalau ini kebetulan bagian pemasaran kan anak saya juga bagian pemasaran. Nah ini ada 081 380 28 6904 gitu. Jadi kebetulan kita ini anak-anak saya ada yang bagian pemasarannya dan saya produksi gitu. Jadi kerjasama antara anak sama orang tua. Kalau mau berkunjung dan beli langsung pun boleh Bu ya? Boleh. Di Google langsung kedetek tuh Raja Pepes Devina. Betul, ya. Betul, saya lihat tadi di Google. Betul, iya sudah ada emang. Iya. Kemudian untuk buka reseller udah sih? Reseller ada, oke bisa. Apa ketentuannya? Ya pokoknya minimal ada 10. Minimal 10 ya. Itu harganya beda. Oke, Ibu Nunung, untuk terkait harga ini jangkauannya berapa? Kalau untuk ikan bandeng saya jual 25.000. Kalau ikan peda tadi 10.000. Nah kalau ikan emas itu tergantung besarnya. Jadi antara 35 sampai
80 atau 70 ribu kalau ikan mas, karena besarnya kan beda-beda kan, Iya. jangkauan sekitar gitu. Tapi ada juga kalau yang kecil ya bisa juga 25 ribu sama. Setidaknya harga mengikuti bobotnya. Mengikuti, Ya. iya. Oke, Kalau Ibu itu. Nunung, untuk harapan ke depan, planning dari usaha pepes ini apa depannya? Rencana saya memang saya nggak pengen pepes aja, karena kan memang pepes ini adalah makanan jadul ya, makanan sehat untuk keluarga memang jadul. Nah, saya pengen berinovasi biar makanan itu biar bisa dimakan oleh anak-anak milenial gitu, karena kayaknya anak-anak milenial tuh makanannya yang kriuk-kriuk apa gitu. Jadi saya pengennya tuh bikin makanan yang kriuk-kriuk tapi dari berbahan dasar ikan gitu. Jadinya yang dimakan tuh memang sehat gitu, karena memang kita kan ikan itu melimpah sekali ya di negara kita kan, melimpah sekali, banyak sekali. Jadi kenapa nggak makan ikan, karena proteinnya luar biasa. Wih, luar biasa sekali Ibu Nunung. Ibu Nunung, saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Nunung ya. Iya, terima kasih. Izinkan tim Kisi-Kisi untuk bermain di sini melihat proses produksi dari pepes Devina ini. Semoga Iya. usaha Ibu Nunung semakin lancar, sukses, Amin, berkah dan amin. diterima oleh masyarakat luas. Amin. Dan tentunya sesuai visi Ibu Nunung Iya. untuk salah satu untuk menyehatkan ya, makanan sehat ya. Betul. Makanan sehat untuk keluarga. Untuk keluarga. Iya, betul. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Ibu Nunung, usaha yang dikenal dengan pepes, Raja Pepes Devina. Devina. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Rabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.